Dan pemirsa, masih terkait dengan tinjauan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau operasional dan efektivitas program di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SMP 17 Tabanan, Bali. Kita akan langsung menyapa jurnalis Metro TV yang sudah ada di lokasi, ada Anwar Fuadi. Adi, seperti apa laporan komprehensif Anda kali ini terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo di SRMP 17 Tabanan, Bali kali ini? Silakan. Ya, baru saja tadi kita saksikan bersama kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat yang ada di Tabanan, yaitu Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali. Dan tadi kita sudah lihat bersama begitu ya, Presiden Prabowo Subianto disambut antusias oleh orang tua siswa, calon siswa dan juga para siswa di Sekolah Rakyat ini. Lalu kemudian tadi kita lihat juga Presiden bertatap muka langsung mendengarkan curhatan mereka, selain juga memberikan arahan begitu ya kepada para siswa, orang tua dan juga pengelola dari Sekolah Rakyat sendiri. Dan saat ini yang tengah berlangsung adalah Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis. Karena kita tahu di Sekolah Rakyat ini selain ada proses pendidikan, pembinaan karakter karena mereka juga diasramakan begitu ya, atau menginap di asrama, ada juga program makan bergizi gratis seperti sekolah pada umumnya. Dan itu sekarang yang sedang ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan rencananya nanti Presiden Prabowo Subianto juga akan melihat begitu bagaimana fasilitas yang ada di ruang kelas di Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah 17 Tabanan ini sendiri. Intinya adalah seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto tadi, bahwa keberadaan Sekolah Rakyat yang menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk Sekolah Rakyat sendiri kita tahu bahwa yang disasar adalah anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, yaitu di Desil 1 dan juga di Desil 2. Tadi kita juga sudah mendengarkan bersama apa yang mereka sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, bahwa mereka sebenarnya memiliki motivasi dan keinginan yang besar untuk bersekolah. Namun terkadang kondisi ekonomi yang membatasi mereka, sehingga mereka harus membantu orang tuanya bekerja atau bahkan harus putus sekolah. Dan disinilah Sekolah Rakyat hadir untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengenyam pendidikan. Karena seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satu upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan pendidikan. Ketika mereka diberikan pendidikan yang cukup, diharapkan mereka juga bisa merubah kehidupan keluarga mereka menjadi lebih baik. Tadi kami juga sempat berbincang dengan orang tua ataupun calon siswa yang nantinya akan belajar begitu di Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026-2027. Mereka mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di Sekolah Rakyat. Tadi orang tua juga mereka berpenghasilan serabutan begitu ya, sehingga kalau dilihat secara ekonomi mereka tidak mampu untuk menyekolahkan putra-putri mereka. Sehingga dengan keberadaan Sekolah Rakyat ini membuka kesempatan bagi mereka untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak. Mereka berharap putra-putri mereka setelah mendapatkan pendidikan di Sekolah Rakyat ini nanti bisa meringankan beban keluarga, lalu kemudian juga bisa sukses nantinya dan juga bisa merubah nasib keluarga mereka. Dan tadi seperti yang disampaikan juga begitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa pembangunan suatu bangsa layaknya ini adalah untuk menyejahterakan atau untuk membuat kehidupan masyarakatnya lebih layak. Salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan keberadaan Sekolah Rakyat ini untuk membuat kehidupan keluarga prasejahtera, yaitu di Desil 1 dan juga Desil 2 ini menjadi lebih baik. Salah satunya melalui pendidikan, memutus mata rantai kemiskinan, dan juga mempersiapkan generasi yang lebih baik ke depannya untuk bisa merubah nasib keluarga mereka, Alka. Dan kalau kita lihat di Bali ini sendiri, ini merupakan sekolah rintisan atau pilot project seperti yang Anda sampaikan tadi, dan nanti akan juga dibangun, nanti akan ada 3 sekolah rakyat di sini, yaitu di Bangli, lalu kemudian juga di Karangasem. Dan seperti yang disampaikan oleh Gus Ipul, Menteri Sosial tadi, ditargetkan setiap kabupaten kota yang ada di Bali ini punya 1 sekolah rakyat, sehingga akses pendidikan ini bisa lebih luas menjangkau masyarakat prasejahtera atau yang berada di Desil 1 dan juga Desil 2. Lalu kemudian tadi kita lihat bersama bagaimana mereka begitu antusias begitu ya untuk bisa mengenyam pendidikan. Mereka selama ini tidak bisa bersekolah karena keterbatasan ekonomi, tapi kemudian diberi akses oleh pemerintah dengan sekolah rakyat. Memang untuk sekolah rakyat ini sendiri jumlahnya di tahun pertama begitu untuk pilot project ini masih 14 ribuan siswa, tetapi di tahun ajaran baru ini ditargetkan ada sekitar 32 ribu siswa yang bisa mendaftar atau yang bisa belajar di sekolah rakyat, dan nanti akan bertahap sampai di tahun 2029 bisa 500 ribu siswa. Tentu kita berharap pelaksanaan sekolah rakyat ini bisa
berjalan dengan baik dan pembangunannya juga bisa berlangsung dengan cepat. Saat ini yang ditargetkan oleh pemerintah bisa selesai begitu ya di tahun ajaran baru. Sebelum tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli nanti ada 93 sekolah rakyat, dan untuk progresnya kalau di akhir Mei kemarin progresnya rata-rata sudah 70% dengan kenaikan progres per hari ini 1-2%. Jadi diharapkan ini bisa tepat waktu sehingga target pemerintah untuk bisa menjangkau target tadi di tahun ajaran baru di tambahan 32.000 siswa ini bisa berjalan dengan baik sehingga anak-anak ini bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Karena seperti yang disampaikan tadi juga di sekolah rakyat ini komplit begitu ya, mereka mendapatkan pendidikan melalui pembelajaran di sekolah, lalu ada pembinaan karakter juga, mereka diasramakan, lalu kemudian biaya hidup mereka ditanggung, seragam semua ditanggung oleh negara sehingga mereka tinggal datang saja ke sini bisa belajar tanpa memikirkan apapun begitu ya, fokus untuk belajar kemudian untuk mengupgrade skill mereka. Tadi kita juga sudah lihat bersama apa yang mereka dapatkan selama kurang lebih 1 tahun belajar di sekolah rakyat. Selain tentunya mereka bisa mendapatkan pembelajaran begitu sesuai dengan kurikulum yang ada, mereka juga tadi bisa menunjukkan bakat mereka, ada yang sudah bisa berbahasa Inggris, tadi dikatakan oleh Gus Ipul, ada yang kemampuan membacanya awal masuk sekolah rakyat ini masih belum terlalu baik, tapi setelah mereka bersekolah ini akhirnya mendapatkan skill yang lebih baik ke depannya begitu ya, sehingga diharapkan bisa merubah nasib keluarga mereka. Alka. Baik Adi, adakah informasi agenda apa lagi dari Presiden Prabowo Subianto selama di Bali ini? Ya, untuk sementara yang terkonfirmasi yang terbuka untuk awak media baru peninjauan sekolah rakyat ini sendiri, karena memang tadi seperti dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebenarnya Kementerian Sosial ini mengadakan open house untuk orang tua siswa dan juga calon siswa sekolah rakyat menjelang tahun ajaran baru ini di beberapa tempat, salah satunya di Bali. Lalu kemudian kemarin Presiden memutuskan untuk kemudian hadir dan ingin meninjau langsung seperti apa sih open house ini, karena ini menjadi penting juga ya, ini adalah fase baru juga dari sekolah rakyat. Kalau kita lihat tahun kemarin sekolah rakyat ini merupakan sekolah rintisan, bangunan yang sudah ada disulap menjadi sekolah rakyat, sedangkan untuk di tahun ajaran 2026-2027 ini fase baru yaitu sekolah rakyat memang dibangun secara khusus begitu ya, di tanah-tanah yang sudah disiapkan dengan fasilitas yang lengkap dan juga secara terpadu di berbagai jenjang pendidikan, sehingga ini menjadi momen penting sehingga Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk hadir langsung, salah satunya di Bali ini, salah satu titik pembangunan sekolah rakyat untuk melihat seperti apa progresnya, seperti apa kebutuhan mereka, sehingga nanti ke depan program sekolah rakyat ini bisa terus diperbaiki dan juga ditingkatkan, sehingga apa yang dicita-citakan untuk mewujudkan generasi muda yang kemudian generasi penerus ke depan memiliki pendidikan yang baik ini bisa terlaksana dengan baik. Tadi kita juga lihat bersama begitu mereka senang bisa sekolah di sini dan mereka juga berjanji ketika mereka lulus dengan baik nanti mereka sukses selain untuk mengubah nasib keluarga mereka. Tadi juga ada salah seorang siswa yang mengatakan mereka juga akan mengabdi untuk bangsa dan negara, mengabdi untuk Indonesia. Ada yang bercita-cita juga menjadi menteri. Tentu ini satu hal yang baik, begitu sesuatu hal yang positif, sehingga keberadaan mereka nanti di pucuk-pucuk kepemimpinan ataupun di pemerintahan bisa merubah nasib masyarakat yang sekarang mungkin memiliki nasib yang sama dengan mereka, sehingga ke depan begitu ya bisa memutus mata rantai kemiskinan, bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia ini bisa tercapai dengan baik melalui pendidikan yang baik juga. Alka. Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda. Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Tabanan, Bali. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.